Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang menukarkan siang dan malam, dan Allah yang menjalankan apa yang ada di laut, fitrah ya, dan bermanfaat ya, kepada manusia. Allah yang menjalankan bulan dan matahari. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang tafakkur fi khalqillah. Tafakkur, merenung ciptaan Allah, terutama yang ada di langit ya. Jadi kita singkat judulnya menjadi tafakkur langit. Artinya tafakkur benda-benda yang ada di langit. Untuk mengambil barakah, kita minta Qari Abi Usaini untuk membaca ayat suci Al-Quran. Silakan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, tadi malam kita telah menyaksikan bersama fenomena alam, gejala alam, yakni terjadinya sebuah peristiwa langka, gerhana matahari, atau dalam fikah disebut dengan khusuf. Kalau gerhana bulan disebut kusuf. Jadi K dengan Kha. Gerhana bulan disebut khusuf. Kita diwajibkan merenung, merenung melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciptaan Allah berupa langit dan bumi serta isi di antara keduanya itu adalah wajib dilihat. Di nadhara. Nadhara itu lihatlah. Allah memerintah kita untuk melihat supaya iman kita menjadi teguh. Iman kita menjadi kuat dengan mengetahui, dengan ilmu benda-benda langit dan benda-benda bumi. Bulan sebuah benda langit yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Kepentingan penanggalan, kepentingan kita salat, puasa, naik haji, dengan kita berpedoman kepada peredaraan bulan. Maka bulan itu kalau kita lihat secara telanjang, kalau kita lihat menurut lazimnya, bulan itu pertama hilal. Jadi bulan yang sangat kecil melengkung seperti sabit. Ya, sabit itu bahasa Aceh sadip. Bulan sabit, ya, bulan sadip. Melengkung dia. Jadi sabit itu kita gunakan untuk memotong rumput. Takoh umpun lembu atau umpun kambing atau takoh padi, itu kan sabit. Bahasa Aceh sadip, ya. Jadi karena bentuk sadip itu, maka disebut bulan sabit dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Al-Quran disebut hilal, ya. Tapi bulan purnama disebut badar. Jadi anta badrun, itu engkau seperti bulan. Nah, itu bulan purnama. Juga bulan penuh disebut dengan Al-Qamar. Al-Qamar itu bulan 15. Nah, purnama raya. Ini adalah ciptaan Allah. Cuma salah satu ciptaan Allah. Di antara sekian banyak planet-planet bumi, bulan ini tidak termasuk yang besar. Bulan ini kecil kalau kita bandingkan dengan bumi, ya. Bumi ini lebih besar dari bulan. Bulan 1/5 dari bumi. Jadi bulan itu kecil. Tapi planet yang dekat dengan bumi bulan. Nah, bulan itu dekat dengan bumi. Dan bulan ini pemirsa TV tidak punya cahaya sendiri. Ya, jadi cahaya bulan itu yang kita lihat itu bukan bersumber dari si bulan itu.
Jadi sumber energi, sumber cahaya itu ada dari matahari. Jadi matahari memantau bulan. Jadi nampaklah cahaya bulan yang lembut, ya. Lembutnya di mana? Lembutnya kalau kita lihat di bumi. Misalnya bulan purnama kita keluar, kita duduk di halaman rumah atau di teras rumah, kita memandang bulan purnama itu sangat adem, ya, sangat lembut, sangat indah gitu kan. Tapi kalau manusia naik ke bulan, ternyata bulan itu sangat panas. Panasnya kalau temperatur di bumi ini rata-rata kita 30-an, 32, 36 atau 40. Tapi panas bulan itu 84 sampai 100. Tidak bisa hidup kita di bulan karena terlalu panas. Apalagi di bulan itu tidak ada air. Tidak ada air di sana, tidak ada gas. Ada yang disebut gratifikasi, ya. Itu berat jenis. Berat jenis bulan 1/6 rupanya. 1/6 dari berat jenis bumi. Artinya apa? Kalau kita di bumi misalnya seperti Abi itu beratnya 60 kilo, berapa Abi? Berat Abi? 50. Lekun aja 60 kan? Tapi kalau Abi di bulan itu berat Abi cuma 10 kilo. Karena tidak ada gratifikasi bumi. Di situ gratifikasi bulan berbeda. Maka astronot yang naik ke bulan itu dia melayang-layang. Karena gratifikasi itu ditarik, daya tarik bumi itu berat dia ada, tapi daya tarik bulan itu tidak ada. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, yang penting dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman tentang benda ini, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi bulan dan matahari dan bulan itu beredar menurut edarannya. Kemudian disebut juga dalam ayat-ayat yang lain. Pemirsa TV, tadi malam kita telah menyaksikan gerhana. Kenapa terjadi gerhana? Terjadi gerhana memang itu sunatullah dan terus terjadi, ke depan juga akan terjadi. Terjadi gerhana karena supermoon. Jadi bulan itu sangat besar dan lebih dekat dengan matahari, maka garis edarnya ditutupi, garis bulan itu ditutupi oleh oleh bumi, ya. Lebih dekat dengan bumi tadi, bukan matahari. Ya, supermoon itu, maka terjadi gerhana. Jadi cahaya bulan itu ditutup oleh bumi, maka disebut gerhana. Sebagai orang Islam, kita dianjurkan untuk salat khusuf, salat gerhana bumi, salat gerhana bulan, ya. Sedangkan salat kusuf itu salat gerhana matahari. Apakah sekedar salat? Tidak. Ya, juga dianjurkan kita dengan khutbah. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.